Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-79. Oke, kita bahas soal yang pertama. Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah A. Mengirim pasukan yang bertugas di daerah perbatasan, B. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik, C. Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada negara yang berperang, D. Mengirim duta dan konsul, E. Menciptakan kerjasama dengan negara-negara yang maju saja. Yang ditanyakan adalah contoh kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dari kelima pilihan ini, yang merupakan contoh kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah pilihan B, yaitu mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 2. Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada A. Kemakmuran pemerintah, B. Kemakmuran masyarakat, C. Keadilan masyarakat, D. Kesejahteraan daerah, E. Keadilan dan kesejahteraan pemerintah. Tujuan dari kebijakan pemerintah nasional ditujukan kepada siapa? Dari kelima pilihan ini, kebijakan pemerintah nasional ditujukan kepada yaitu pilihan B, kemakmuran masyarakat. Jadi pemerintah membuat kebijakan pemerintah nasional ditujukan kepada kemakmuran masyarakat. Soal nomor 3. Hukum yang berlaku saat ini adalah A. Hukum tertulis, B. Hukum yang sah, C. Hukum yang tegas, D. Hukum yang memaksa, E. Hukum yang disepakati. Hukum yang berlaku saat ini. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu hukum yang sah. Jadi, hukum yang berlaku saat ini adalah hukum yang sah. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 4. Yang berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah A. MPR, B. MA, C. Presiden, D. Wakil Presiden, E. DPR. Yang berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi. Berikut pembahasan soal nomor 4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah Presiden, sedangkan Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberikan gerasi dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi, berdasarkan soal nomor 4, yang berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 5. Kedudukan DPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat kuat karena A. Berhak mengajukan rancangan undang-undang, B. Berhak menetapkan APBN, C. Berhak menetapkan pendapatan daerah, D. Berhak mengatur sistem perbelanjaan keuangan negara, E. Berhak menetapkan anggaran pendidikan daerah. Soal nomor 5 menanyakan kenapa DPR memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan B, yaitu karena DPR berhak menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itulah DPR memiliki kedudukan yang sangat kuat. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 6. Realita yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi orang tua terhadap anak untuk membantu mencari nafkah. Pembantu rumah tangga disiksa dan tidak diberi gaji. Sekelompok orang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami tindak kekerasan atau perlakuan hukum yang tidak adil. Realitas seperti ini menunjukkan bahwa bukti masih banyak terjadi A. Kegamangan gaya dan cara hidup masyarakat, B. Dampak negatif yang mencerminkan pembangunan, C. Penyalahgunaan informasi dan komunikasi, D. Warga negara yang berpendidikan rendah, E. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi di soal nomor 6 terjadi eksploitasi orang tua terhadap anak, kemudian juga pembantu rumah tangga yang disiksa dan tidak diberi gaji, sekelompok orang yang menerima perlakuan diskriminatif, dan mengalami tindak kekerasan atau perbuatan hukum yang tidak adil. Ini menunjukkan bahwa
masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia saat ini. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 7. Menurut arah kebijakan pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam perlu dititikberatkan pada A. Menerapkan daerah operasi untuk meredam keinginan memisahkan diri, B. Menyelesaikan masalahnya dengan mengusut dan mengadili yang bersalah, C. Memberi hak otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab penuh, D. Mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif melakukan rekonsiliasi, D. Menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan dengan berbagai upaya. Jadi menurut arah kebijakan pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam perlu dititikberatkan pada memberi hak otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab penuh. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan C. Soal nomor 8. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu kebangsaan tersebut diciptakan oleh A. W.R. Soekarman, B. W.R. Suratman, C. W.R. Supratman, D. W.R. Sayidiman, E. W.R. Suryo Pranoto yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan C, yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman lah yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Soal nomor 9. Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam negara Indonesia, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa. Artinya, A. Pendapatan per kapita tetap, B. Jumlah penduduk tetap seimbang, C. Generasi yang akan datang adalah generasi penerus, D. Kesejahteraan sekarang belum tentu masa lampau sejahtera, E. Kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang. Jadi, dalam memanfaatkan sumber alam yang terkandung dalam negara, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan. Maksud dari kesinambungan kesejahteraan bangsa adalah jawabannya adalah pilihan E, yaitu kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang. Lanjut soal nomor 10. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah partai politik harus mendaftarkan kepada A. Departemen Dalam Negeri, B. Departemen Kehakiman, C. Komisi Pemilihan Umum, D. Sekretariat Negara, E. Kejaksaan Agung. Untuk mendirikan partai politik harus mendaftarkan kepada, jawabannya adalah pilihan C, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah partai politik harus mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan C. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.